Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen Muhammad Isbik MSI selaku pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, dan tak lupa teman-teman kelas pendidikan bahasa Arab B. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan sedikit materi mengenai hadis maudhu. Yang anggotanya yaitu yang pertama Nabilatul Hanifah dengan NIM 2220078, yang kedua Mila Istiana dengan NIM 2220080, yang ketiga Rahma Nuzulia dengan NIM 2220082, dan yang terakhir Misbahul Munir dengan NIM 2220084. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hadis maudhu. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Hadis palsu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hadis maudhu. Secara etimologi, al-maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadu'a yadu'un. Kata tersebut memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Jadi secara bahasa hadis maudhu dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat. Menurut terminologi hadis maudhu terdapat beberapa pengertian yang dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Padahal beliau tidak mengatakan, tidak memperbuatnya, dan tidak mentakdirnya. Baik, melanjutkan materi selanjutnya yaitu macam-macam hadis maudhu. Macam-macam hadis maudhu itu ada 3. Yang pertama, perkataan tersebut berasal dari pemalsu yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Yang kedua, perkataan tersebut berasal dari ahli hikmah, orang zuhud atau Israiliyah, dan pemalsu yang menjadikannya hadis. Yang ketiga, perkataan yang tidak diinginkan perawinya, melainkan dia hanya keliru. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Mila Istiana. Sebab kemunculan hadis maudhu. Munculnya pemalsuan hadis berawal dari terjadinya fitnah di dalam tubuh Islam. Dimulai dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dilanjutkan dengan pertentangan yang semakin memuncak antara kelompok ta'assub Ali bin Abi Thalib di Madinah dan Muawiyah di Damaskus, sehingga terjadi perselisihan yang tidak bisa terelakkan lagi. Namun lebih ironis lagi bahwa sebagian kaum muslimin yang berselisih ini ingin menguatkan kelompok dan golongan mereka masing-masing dengan Al-Quran dan hadis. Dikarenakan mereka tidak menemukan teks yang tegas yang mengukuhkan pendapatnya masing-masing karena banyaknya pakar Al-Quran dan hadis pada saat itu. Akhirnya sebagian di antara mereka membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW untuk mendukung golongan masing-masing. Ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan politik. Pertentangan politik ini terjadi karena adanya perpecahan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, dan mereka saling membela golongan yang mereka ikuti serta mencela golongan yang lain. Yang kedua, usaha kaum zindik. Kaum zindik adalah golongan yang membenci Islam, baik sebagai agama ataupun sebagai dasar pemerintahan. Mereka tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Quran, sehingga menggunakan cara yang paling tepat dan memungkinkan, yaitu melakukan pemalsuan hadis dengan tujuan menghancurkan agama Islam dari dalam. Yang ketiga, sikap ta'assub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan. Salah satu tujuan pembuatan hadis palsu adalah adanya sifat ego dan fanatik buta, serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa,
kelompok, dan sebagainya. Yang keempat, mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Kelompok yang melakukan pemalsuan hadis ini bertujuan untuk memperoleh simpati dari pendengarnya sehingga mereka kagum melihat kemampuannya. Yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah ini berasal dari perselisihan pendapat dalam hal akidah dan ilmu fikih para pengikut mazhab. Yang keenam, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan sebagian orang soleh. Sebagian orang soleh, ahli zuhud dan para ulama akan tetapi kurang didukung dengan ilmu yang mapan. Ketika melihat banyak orang yang malas dalam beribadah, mereka pun membuat hadis palsu dengan asumsi bahwa usahanya itu merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi agamanya melalui amalan yang mereka ciptakan. Padahal hal ini jelas menunjukkan akan kebodohan mereka. Yang ketujuh, pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan. Sebagian kaum muslimin ada yang membolehkan berdusta atas nama Rasulullah SAW untuk memberikan semangat kepada umat dalam beribadah. Padahal para ulama telah sepakat atas haramnya berdusta atas nama Rasulullah SAW apapun sebab dan dasarnya. Sekian. Selanjutnya D. Ciri-ciri hadis maudhu. Secara garis besar, ciri-ciri hadis maudhu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi sanadnya, yaitu salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia, serta tidak ada satupun perawi yang thiqah, artinya terpercaya, yang juga meriwayatkannya, sehingga riwayatnya dihukumi palsu. Yang kedua, pengakuan dari pemalsu hadis, seperti contohnya pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran dan contoh-contoh yang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis, seperti contoh seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh padahal ia tidak pernah bertemu dengannya atau ia lahir setelah syekh tersebut meninggal. Terus yang keempat, masih dari segi sanad, dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'assub terhadap suatu golongan. Contohnya, seorang Syiah yang fanatik kemudian ia meriwayatkan sebuah hadis yang mencela para sahabat atau mengagungkan ahlul bait. Terus dari segi matan yang kedua, yang pertama yaitu tata bahasa dan struktur kalimatnya jelek, tidak bagus, sedangkan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat fasih dalam mengungkapkan kata-kata, karena beliau adalah seorang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalim atau kata pendek yang mengandung arti luas. Yang kedua, dari segi matan, yaitu isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal, terus kaidah-kaidah akhlak, dan bertentangan dengan fakta yang dapat diindra atau dilihat oleh manusia. Selanjutnya yang ketiga, bertentangan dengan nas Al-Quran, as-sunnah atau hadis dan ijma yang pasti, dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. Selanjutnya yaitu yang keempat, bertentangan dengan fakta sejarah zaman Rasulullah SAW, seperti hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menggugurkan kewajiban membayar jizyah atau orang Yahudi Khaybar yang ditulis oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan
disaksikan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Padahal telah ma'ruf atau telah diterangkan dalam sejarah bahwa jizyah itu belum disyariatkan saat peristiwa Perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, karena jizyah baru disyariatkan pada Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah dan contoh-contoh yang lain. Terima kasih.